Jangan mondar-mandir begitu, ada. Apa, Bu? Jangan mondar-mandir, aku bilang. Ada. Jadi aku harus bagaimana, Bu? Ya jangan seperti orang linglung. Berbuatlah sesuatu. Ibu tidak lihat apa? Ini aku sedang berbuat sesuatu. Dengar ya, ada. Pergi kau tidur sekarang. Atau pergilah kemana saja asal pergi dari sini. Bisa gila aku melihatmu begitu. Apa salahnya aku mondar-mandir? Ibu benci melihatku. Tak bisa kau berhenti. Semua gerakku salah. Duduk salah, mondar-mandir juga salah. Pecah otakku mendengar ributmu, ada. Pergilah dari sini, aku bilang. Kenapa ibu begitu benci melihatku? Ya jangan berbuat ribut. Kau sadar kan tingkah lakumu itu mengganggu? Harus aku keluar dari sini. Sementara Tati sedang terbaring di sana, sedang sekarat. Oh, tahu kau rupanya. Aku suaminya, Bu. Aku perlu hadir di sini. Ya aku tahu kau suaminya. Kau perlu hadir di sini. Apa mau ibu sebenarnya? Tidak bisa ibu merasakan apa yang berkecamuk di dadaku ini. Perlu kau tunjukkan kemana-mana kemalanganmu itu. Diam! Jangan. Ya. Asal ibu tahu, ini adalah rumahku. Dan kalau ibu merasa terganggu dengan kehadiranku, tidak usah aku diusir begitu. Apa perlunya ibu menegur aku, ha? Biarpun aku memekik-mekik di rumah ini, atau aku meraung keras di rumah ini, ibu tidak perlu ikut campur dalam urusanku dengan Tati. Ya, kasihmu kepada anakmu memanglah sangat besar. Saking besarnya tidak terharu sedikit, tidak tertutup air mata sedikit pun. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu yang bagus, Bu. Ibu yang bagus. Ceritaku sudah sampai di puncak, ada. Sudah kering air mata ini. Alah, tak usah ibu berbicara tentang derita. Yang ibu kehendaki hanya kehancuran hidupku, kehancuran Tati. Itu yang ibu lihat. Sekarang lihatlah. Lihatlah puas-puas hidup kami yang sudah jadi kue ini. Begitu besar cinta ibu pada anaknya. Dari dulu ibu sendiri yang tidak suka pada pernikahan kami. Tapi asal ibu tahu, cintaku dan Tati lebih besar dan lebih kuat. Itu yang ibu hancurkan. Bila ibu memang benci pada diriku, kenapa tidak aku sendiri yang diracun? Baru kali ini aku melihat seorang ibu yang tega menghancurkan hidup anaknya sendiri dan masih bisa berkata dia cinta pada anaknya. Masih bisa berkata deritanya sudah sampai ke puncaknya. Puas ibu sekarang, puas! Ya ada. Mestikah kau mengganggu Tati dengan teriakanmu? Ibu apa kau ini? Ibu apa? Aku tidak mau mendengar ocehanmu lagi. Dari dulu ocehan ibu sendiri yang harus ibu jaga. Semua ini karena perkataan ibu. Fitnah sana, fitnah sini. Ada. Bantahlah ibu tidak pernah memfitnah selama ini. Dari dulu memang selalu saja merasa benar. Kau seorang yang buta, ada. Benar-benar buta. Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Kaulah yang begitu buta dan tuli. Kau pikir tak hancur hatiku menyatakan kebenaran yang begitu pahit selama ini kepadamu, kepada Tati? Aku bilang jangan ulangi lagi fitnahmu itu. Iya, fitnahku lah yang sekarang membuat Tati berhadapan dengan maut. Tapi ketahuilah, kaulah yang membuatnya. Aku? Ya, kau sendiri. Sekarang aku yang membuat fitnah. Salahmu, semuanya salahmu. Aku. Aku tidak heran
Orang berdosa memang melemparkan tuduhannya pada orang lain. Memang pencuri sendirilah yang menandakan orang lain seperti pencuri. Bagaimana maksud akal? Aku. Bu, tidakkah ibu sadar juga bagaimana teguhnya cintaku pada Tati? Bagaimana besarnya cinta Tati padaku? Cobalah ibu katakan, apa yang tidak aku lakukan untuk Tati? Demi Tuhan, bila nyawaku ini bisa kuberikan pada Tati, jika bisa dia kurangkutkan dari maut. Adang, tak perlu sumpahmu itu. Hanya akan menambah beban penderitaannya saja. Apa maksud ibu? Tati toh tidak menghendaki hidup ini lagi. Jangan bermain kata-kata lagi. Katakan apa maksud ibu sebenarnya? Tidak. Mau bikin fitnah lagi? Anda tidak meminta banyak tenaga untuk membunuh wanita suaku ini. Seandainya pun aku mati di tanganmu itu, kotak matamu itu tidak akan terbuka juga. Sudah! Sekarang coba katakan, apa maksud ibu sebenarnya? Jawablah sendiri. Kenapa kau akan mendengarkan fitnahku? Aku bilang katakan, Bu. Baik, jika kau memaksaku begitu. Hatiku bukan dari batu, Adam. Mataku tidak buta. Masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah hitam karena kecemaran dan kedosaan. Kau sudah berkali-kali kubilang, tapi kau pekakan telingamu itu. Tati juga sudah berkali-kali kubilang, hentikan permainanmu itu. Kau menipu diri sendiri, menipu hidup. Lihatlah, aku tahu memang beginilah akhirnya. Binasaan, kehancuran. Tapi apa yang dapat kuperbuat sekarang? Begitu. Memang memfitnah saja kerja ibu dari dulu. Meracun setiap orang. Kapan kau bisa melihat Adam? Jangan bicara lagi. Aku tak mau dengar. Begitu. Kau sendiri yang memaksaku untuk berbicara. Begitu takut kau berhadapan dengan kebenaran. Tidak cukup hasilku ini, Bu Ratun. Kebenaran sampai hati juga Ibu Ratun. Ibu hasut-hasut mengatakan menipu diri, menipu hidup. Kau dengar baik-baik orang tua. Bila Tati sampai mau, kau harus tahu semua itu karena perbuatanmu. Aku tidak akan pernah merelakan dosamu sampai mati. Kau yang berdosa. Kau yang membuatnya sampai begini. Dosa itu adalah perbuatan kalian. Iya. Apakah kau nanti kubuat? Sudah! Ia masih belum sadar. Belum datang juga si Rahayu. Kenapa sih Rahayu yang ditanyakannya? Ada! Ibu, saya peringatkan pada kalian berdua. Kalian bisa membantu saya hanya dengan berlaku tenang dan sabar. Paham kalian? Bu, kenapa si Rahayu yang ditanyakannya? Si Ayu adiknya. Tapi itu mustahil. Aku suaminya. Adam, sabarkanlah hatimu. Kita itu bernasib sama. Aku ibunya bahkan segan dia untuk menerima. Janganlah kita bertengkar untuk sekarang ini. Lupakan bencimu kepada ibu. Lupakanlah sejenak. Ibu sendiri yang harus tahu itu. Adam, hatiku ini sudah hancur. Lebih hancur dari hatimu. Janganlah kita bertengkar. Jika memang sudah ditakdirkan, ajal Tati akan sampai juga. Dia tidak akan pergi, Bu. Kau itu sudah seminggu tidak tidur-tidur. Kau terlalu letih. Rebahkanlah dirimu agak sebentar ke dalam.
keluar mencari angin. Bu, aku minta maaf atas perkataanku tadi. Lupakanlah. Letih, Pak Gun. Agak kejang rasanya tulang-tulang saya. Si Adam kemana? Oh, dia keluar tadi. Dia terlalu memaksakan diri. Saya takut dia jatuh sakit. Pak Gun juga memaksakan diri. Saya, itu sudah kewajiban saya. Lagi pula, mendiang suami ibu itu teman karib saya semasa hidup dulu. Sudah seperti saudara kandung sendiri. Bahkan, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada saya. Gun, lihat-lihatlah keluargaku, Gun. Tapi lihatlah sekarang. Saya bahkan tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Tati. Pak dokter sudah berusaha habis-habisan untuk Tati. Yakinlah dengan itu. Saya ambilkanlah Pak Gun teh panas sebentar. Itu potret Tati. Krisno yang melukis. Persis ya Pak Gun. Iya, persis seperti Tati. Sayangnya di sana rambutnya tidak disanggul. Padahal dia lebih manis bila bersanggul. Tak tahulah saya kesukaan orang sekarang. Sayang tidak selesai lukisan itu. Kapan dia dilukis Trisno? Itu sebulan yang lalu dilukisnya Pak Gun. Dia melukis kapan hatinya tergerak saja. Lagi pula dia tidak tinggal di sini lagi. Apa yang Pak Gun pikirkan? Harta. Benar-benar tidak ada harapan lagi, Dok. Bukan itu. Tapi saya merasa begitu sunyi di rumah ini. Sedang di lukisan itu tergambar udah kaki yang begitu bahagia, begitu ceria. Seolah-olah bisa terdengar oleh saya gelak dan tawanya yang cemerlang. Apa yang Pak Gun katakan itu benar. Rumah ini sudah begitu sepi dan suram. Pak Gun, apakah ada yang ingin Pak Gun sampaikan kepada saya? Hartati dalam mengandung 1 bulan. Dia tidak pernah mengatakannya. Kenapa baru sekarang Pak Gun katakan? Saya kira ibu atau Adam sudah tahu. Kami belum tahu menau. Kenapa dia tidak berkata? Duduklah dulu. Ini persoalan yang biasa. Mungkin Hartati akan mengatakannya pada waktu yang tepat. Tenanglah. Mereka saling mencintai. Ya, mereka menikah juga karena saling mencintai. Bagus itu, bagus. Tapi heran, sepertinya ada suatu hal yang membuat mereka saling jauh menjauhi. Tapi belum pernah saya ketahui mereka bertengkar, Pak Gun. Adam bukan potongan orang nakal. Bukan.
Dia bukan potongan orang nakal, Pak Gun. Malah terlalu lembut dan rapuh untuk berkelakuan nakal. Tapi yang mana saya tahu kelakuannya di luar rumah. Pak Gun, kenapa bertanya sampai hal yang begitu? Maaf, bukan maksud saya untuk mencampuri hal rumah tangga orang lain. Tapi ini mengenai pasien saya. Tetapi, saya merasa heran. Mengapa ia begitu bersikeras tidak mau membantu saya? Sampai habis upaya saya. Sudah saya coba katakan padanya, Hartati, hiduplah. Beri isi kandunganmu itu hidup. Tapi ia tetap berkata, terima kasih Pak Dokter. Tidak perlu repot-repot. Lalu dipalingkannya mukanya ke tembok. Dikatukannya matanya dengan pilu. Sepertinya sudah terlalu malam, terlalu celaka dia. Sudah, maafkan kelancangan saya barusan. Lupakanlah Pak Gun, saya tidak apa-apa. Kita nantikan si Rahayu. Dialah yang ditunggu oleh Tati. Kemana sebenarnya dia, Bu? Saya sendiri kurang tahu Pak Gun. Pergi dari rumah ini juga tidak meminta diri kepada saya. Saya hanya dapat kabar beritanya saja. Hartati dalam krisis saat ini. Bila ia dapat mengatasi yang sekali ini saja, maka dia akan selamat. Ada yang putus dan dari Tati, seperti rantai kehilangan mantanya, dan dia tidak mau menyambungnya. Itulah sulitnya, Bu. Beritahu bila Rahayu datang, suruh dia masuk. Bu, dia menanyakan ibu, tapi lapang-lapangkanlah hati ibu. Silahkan. Duduklah, ibumu sedang di dalam. Baru sebentar ini dia menanyakan ibu. Sedang dia sakit, dia hanya mau melihat saya dekat-dekat. Pak Gun, tapi tidak akan pergi kan Pak Gun? Tenanglah, Rahayu. Kita masih punya harapan. Saya tidak menyangka Pak Gun. Tati yang memiliki watak keras hati dan mata menyerah begitu. Sekeras itu ternyata dokter. Ya, orang yang berwatak keras hati seperti dia bisa hancur luluh sekaligus. Bila terkena sekali tepat-tepat, patah seperti patah baja. Patah? Ya, patah. Sesuatu telah mematahkannya dari dalam. Dan dia sendiri ingin tinggal dalam patahannya itu, berbenam dalam kebutuhan. Dan kini, watak dia yang keras itu dikerahkannya sepenuhnya untuk kebinasaan dirinya sendiri. Sejak kapan dia begitu Pak Gun?
Kau tidak tinggal di sini lagi, Ayu. Tidak. Sejak 10 hari yang lalu. Tapi Pak Gun, jangan-jangan Bapak mau mengatakan bahwa kepindahan saya dari rumah ini menyebabkan Tati jatuh sakit? Saya tidak bilang begitu, Ayu. Maka Pak Dokter bilang begitu? Kau gelisah karena terlalu letih, Ayu. Yang hendak saya katakan ialah hatimu sudah jauh betul dari rumah ini, Ayu. Itu soalku sendiri Pak Gun. Hargai sedikit ibumu, Ayu. Aku tetap menghargainya. Dan aku merdeka menempuh jalan hidupku sendiri yang kuanggap baik untukku. Tentu, Ayu, tentu. Dan apa salahnya? Aku berani berdiri sendiri di atas kakiku dan meninggalkan jejak kaki ibuku. Tentu, Ayu. Saya juga tak bilang kalau kau salah. Pak Gun, Bapak masih memandang aku seperti anak kecil. Tidak, Pak Gun. Tidak. Aku bukan Ayu 10 tahun yang lalu yang menangis bila melihat jarum suntik. Aku sudah dewasa. Pak Gun lupa itu. Berapa umurmu sekarang? Aku 22. Ayu, Ayu. Pak Gun, Bapak masih memandang aku seperti anak kecil yang harus dilindungi. Tidak, Pak Gun, tidak. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sadar apa yang aku pilih. Oh, jadi Pak Gun maunya aku duduk tenang di pelukan orang tua. Tidak perlu payah-payah. Semua akan disiapkan oleh orang tua. Begitu. Ya, akulah contoh anak yang tidak bisa membalas jasa pada orang tua, bukan? Ayu, saya juga tak bilang kalau kau salah hidup merdeka begitu, Ayu. Sudahlah. Katakanlah apa yang sebetulnya hendak Pak Gun katakan. Kau sayang pada Tati. Kenapa bertanya begitu? Sayang pada ibumu. Lucu. Aku sayang pada mereka berdua dengan caraku sendiri. Bila kau sayang pada ibumu, hormatilah dia, Ayu. Sudah terlalu bahkan hati ya karena kelakuanmu ini. Sudah terlalu hancur hatinya melihat nasibmu yang malang, melihat keadaan yang menimpa Tati. Pak Gun, simpanlah nasihat-nasihat Bapak itu sendiri, Pak. Aku tak perlu. Dan kalau ada maksud Bapak ingin mengatakan sesuatu, katakanlah terus terang. Tidak usah bertele-tele. Toh Bapak menganggap aku yang membawa bencana di rumah ini, bukan? Karena aku Tati binasa, hatimu hancur. Semua karena aku. Ayu, Pak Gun, aku bukan anak kecil lagi. dengarkan dulu, Ayu. Pak Gun, aku sudah dewasa. Sudah menjadi seorang perempuan. Perempuan. 2 tahun yang lalu, bukan? Masih ingat, Pak? Buat apa nyuruh diungkit, Ayu? Iya, aku bukan gadis lagi supaya dokter jangan lupa. Ya, aku harus berterima kasih. Berterima kasih pada dokter Gun. Bencana itu telah dokter hilangkan dari tubuhku ini. 2 tahun yang lalu, bukan? Aku datang pada dokter dengan air mata yang bercucuran, meminta bibit yang mulai tumbuh di perutku ini digugurkan, bukan? Tidak mau diam, kau, Dan Ayu. bibit itu dokter gugurkan ke rahasia. Rahasia antara kita berdua saja. Oh, lupa aku. Waktu itu aku masih terlalu kecil, masih terlalu hijau. Kalau bukan karena mendiang ayah, tidak akan saya lakukan perbuatan itu, Ayu. Dan kau tahu, saya tidak pernah kasihan padamu. Toh dasarnya kasihan. Kasihan untuk menolong kehormatan keluarga bapakku. Kau tahu, aku telah melakukan pelanggaran yang besar. Lalu apa artinya pelanggaran untuk berbuat kebaikan, dokter? Membunuh sekalipun. Seperti yang aku lakukan. Seperti yang kita lakukan berdua itu.
Apakah Tuhan mengerti aku selama ini? Ya, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa maumu. Dengar Nona, saya tidak keberatan pada wanita-wanita yang merdeka seperti kau ini, yang berani membina dan bertujuan hidup sendiri. Tapi kau lupa Nona, kemerdekaan bukan berarti bebas atau berkehendak sesuka hatimu. Kemerdekaan berarti harus berani menerima dan memikul konsekuensi dari kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Perlukah dokter berkuliah tentang kemerdekaan padaku? Kau mencampur baukan antara kemerdekaan dengan tidak beraturan. Kau lupa Nona, kemerdekaan punya batas-batasnya, tidak bisa lepas dari hukum dan normanya sendiri. Dokter, kesadaran itulah yang perlu. Sudah aku katakan berkali-kali bukan? Waktu kamu menolong aku 2 tahun yang lalu, tidak ada kesadaran. Ya, kesadaran. Dengan kesadaran kau lakukan dosamu dengan laki-laki waktu itu. Iya, dengan sadar. Lalu setelah kau dicampakkannya, kau datang kepadaku, minta aku jadi sekutumu, membunuh janin di kandunganmu. Dokter, dosa pembunuhan itu dosa kita berdua. Asal kau tahu. Ya, jadi apa maumu sekarang, Ayu? Oh, tidak. Sekarang dokter tahu kita berdua adalah pelanggar hukum. Bila kau ingin membuka ini di pengadilan, silahkan saja, Ayu. Silahkan. Tidak. Kenapa aku harus mengkhianati Pak Dokter? Kita kan sudah dewasa, bukan? Kita sama-sama hitam. Jangan kau anggap aku akan dengan bodoh mau seperti dulu lagi. Aku juga tidak dengan bodoh akan datang lagi pada dokter. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nona. Percaya. Kau tidak percaya? Percaya. Kau akan lakukan itu dengan sadar. Mau melihat buktinya? Orang seperti kau ini, yang begitu cinta pada dunia ini, begitu cinta pada dirinya sendiri. Ya, kau hanya bisa berkata bahwa kau akan melakukan dengan sadar, memilih dengan sadar, tapi tak berani memikul akibat perbuatanmu yang merdeka itu. Sudahlah, aku akan pergi sekarang. Kau tak bisa pergi begitu saja, Ayu. Tidak dibutuhkan lagi aku di sini, dokter. Tapi perlu padamu, Ayu. Dia perlu. Aku tidak bisa menolongnya, dokter. Saya tak dapat menolongnya lagi, Ayu. Hanya kau yang dapat menariknya dari kepatahannya, Ayu. Berikanlah ya semangat hidup. Kau tidak tahu apa yang telah terjadi antara aku dan Tati. Yang sudah-sudah jangan diungkit, Ayu. Aku bisa melupakannya. Tapi Tati, hatinya penuh benci padaku. Begitu kasar ia menghina aku. Begitu perih hatiku. Perkelahian begitu tidak akan menerbitkan dendam sebesar apa yang kau kira, Ayu. Dokter Gun, kami bertengkar karena memerlukan seorang. Trisno. Sudahlah, tidak usah aku sebut-sebut namanya. Ayu katanya. Cobalah kau rebut dia. Toh kau sudah berpengalaman dengan kejalanganmu 2 tahun yang lalu. Jalan, Pak Gun. Aku tak seorang jalan. Ayu, jangan kau ucapkan kata itu lagi, Ayu.
kewajibanmu untuk menolong Tati, mengembalikan kepercayaan hidupnya. Itulah yang terpenting, Ayu. Tati tidak sadarkan diri lagi, dokter. Kapan kau datang? Baru saja. Ibu pikir kau sudah tidak ingat lagi dengan rumah ini. Aku datang dengan kereta penghabisan, Bu. Tati menanyakan kau lagi. Aku akan masuk sekarang, Bu. Ayo, duduk dulu. Tidak ada harapan lagi untuk Tati. Kenapa Ibu berbicara seperti itu? Ibu sudah tahu. Dia sudah bertekad untuk tidak hidup lagi. Bu, Ibu berbicara seolah-olah dia sudah pergi, Bu. Tidak ada yang bisa menolongnya, Ayu. Dia sudah memilih. Sejak ia jatuh sakit malam itu, dia pergi mencari kau, mencari Trisno. Ia sudah memilih. Mengerti kau, Ayu? Mengerti kau? Memang beginilah akhirnya. Salah satu harus binasa. Mana saja kau dengan Trisno selama ini? Ke ibu kota, Bu. Berduaan saja, seperti suami istri. Pantas perbuatanmu itu. Dia butuh teman, Bu. Dia bukan muhrimmu, bukan suamimu. Buat apa kau itu dengan dia? Dia bisa pergi sendiri. Dia bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan saudaramu. Bu, dia manusia, Ibu. Dan aku cinta padanya, Bu. Cinta, perturutkanlah hatimu yang tidak bertepi itu, Rahayu. Perempuan ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu di bumi ini dan menjaga kehormatan keibuannya itu. Mau kau ulangi kejadian 2 tahun yang lalu? Tak ingat kau dengan perbuatanmu itu? Itu yang kau maksud? Aku tak tahu, Bu. Tak tahu. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Akan bunuh diri? Iya. Bunuh diri? Seperti Tati. Gampangnya aku menjadi itu lagi. Seperti bukan apa-apa.
tak mau ribut dengan ibu soal itu lagi, Bu. Tak tahu lagi apa yang hendak dikatakan. Kau sudah besar begini, sudah dewasa, dan aku sudah tua. Aku sadar, tak ada hak lagi atas diri dan hidupnya. Kita sudah hidup berjauhan dan hidup bagi orang asing. Bu, aku masih cinta pada ibu, Bu. Di antara kita masih ada rasa saling sayang dan saling cinta, Bu. Ya, ibu sudah bisa tentram sekarang. Lucu, dulu ibu sempat berpikir akan kehilangan kalian berdua. Sederhana itu menyayat hati ibu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena kau sendirilah yang berhak atas diri dan hidupmu. Dan memang kita berpisah, tapi janganlah kita berpisah dengan hati yang saling membenci. Itulah yang ibu katakan. Bu, aku tidak benci pada ibu, Bu. Ibu tahu, Rahayu, aku ibumu dan kau anakku. Tapi sekarang kita sudah punya hidup masing-masing. Bu, maafkanlah segala perbuatanku yang menyakiti hati ibu, Bu. Ibu mengerti, Rahayu. Pergilah temui Tati